Semuanya bilang Tuhanku besar. Tuhanku besar, ya sungguh besar kuasanya. Tuhanku besar, ya sungguh besar Anugerahnya. Tuhanku besar, ya sungguh besar kasihnya. Tuhanku besar, Dia besar bagiku. Mari kita memuji Tuhan. Karena itu ku puji, Sembah. karena itu ku sembah, Tinggikan. karena itu ku tinggikan, agungkan namanya. Siapa lagi karena itu ku Karena puji. itu ku puji, Ku mau menari. mau menari melompat bagi Dia. Karena itu ku tinggikan, agungkan namanya. Siap. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ternyata sudah lama sekali kita ibadah online di rumah. Sekarang sudah akhir bulan Juli. Tentunya kabar adik-adik sehat-sehat. Kak Niar, apa kabar hari ini? Luar biasa Karita. Wow, Kak Niar luar biasa. Kalau Bang Dio? Luar biasa, dahsyat. Yes, ternyata kakak-kakaknya semua luar biasa. Kakak-kakaknya mau tahu kabar adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Apa kabar? Kita naikkan pujian ini dengan tepuk tangan. Kita katakan apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari. Sekali lagi katakan apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Katakan sekali lagi, dengarlah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita berdiri, kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus,
Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang ada di rumah melakukan ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami. Kalau hari ini Tuhan kami mau beribadah untuk Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah adik-adik kami, orang tua kami, sehingga kami boleh memberikan pujian untuk Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu nantinya kami taruh di dalam hati kami. Kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami buka ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Adik-adik, masih tetap kita memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa cinta Tuhan setinggi-tingginya langit, sedalam lautan. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan, bangkit berdiri, kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan 10 perintah Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali Aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti yang ditaburkan kakak-kakak guru sekolah minggunya, kita dengarkan dengan taat, kita taruh di dalam hati kita berdoa supaya kita bisa melakukannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kita angkat lagu pujian ini bersama-sama. Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini Ku sujud menyembah-Mu. ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini Curahkan urapan-Mu. curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan hatiku sudah siap Tuhan. Hatiku sudah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti baik ya semuanya ya. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik masih ingat enggak firman Tuhan yang minggu lalu? Tentang perbuatan baik.
Ingat kan? Ayo, sudah dilakukan apa belum? Pasti sudah ya. Kakak percaya adik-adik semuanya pasti melakukan hal yang baik. Baik, hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Ya. Ambil Alkitabnya, alat tulisnya. Ayo, papa mamanya juga boleh ikut ya, mendampingi adik-adik. Ayo, sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh kembali bersama-sama anak sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami, menguasai hati anak-anak, semua yang ada di rumah. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan, dan anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kita sama-sama membaca ya. Yuk. 1, 2, 3. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita ini adalah bermula dari ketika Nuh keluar dari bahtera. Adik-adik masih ingat tentang air bah? Tentu masih ingat ya. Nuh memiliki anak 3, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ketika mereka keluar dari bahtera, Tuhan berfirman kepada Nuh, "Beranak cuculah dan penuhilah bumi." Itu yang Tuhan firmankan kepada Nuh. Jadi mereka beranak cucu, mereka tinggal di dataran yang dikenal dengan Sinear, dan di sana mereka ternyata ingin membangun suatu menara. Adik tahu apa itu menara? Menara itu seperti bangunan yang dibuat tinggi sekali, seperti misalnya Tugu Monas. Nah, seperti itulah contohnya, ya. Jadi mereka membuat menara, mereka buat dari tanah liat, terus kemudian mereka buat dari gala-gala. Jadi mereka buat itu, mereka saling bercerita satu sama lain. Karena waktu itu sebenarnya bahasa manusia itu cuma satu. Jadi mereka masih bisa mengerti satu sama lain karena bahasanya sama. Jadi mereka ingin membuat satu menara. Tapi yang jadi permasalahannya,
Mereka membuat menara itu untuk mencari nama. Ingat kan? Mereka katakan bahwa marilah kita mencari nama. Jadi di situ kelihatan bahwa mereka itu mulai menyombongkan diri. Mereka ingin terkenal. Ya, mereka ingin populer. Kalau zaman sekarang bilang mereka ingin viral. Ya. Terus ketika itu awal mulanya mereka sebenarnya hanya ingin membuat rumah, hanya ingin membuat bangunan. Tapi lama-kelamaan timbul rasa karena mereka mungkin sudah merasa pintar, ya. Mereka merasa sudah bisa membuat batu bata. Akhirnya mereka ingin justru membuat menara sampai ke langit. Artinya di sini bahwa mereka ingin mencapai Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan lihat apa sih yang mereka buat gitu. Apa sih yang manusia buat? Tuhan lihat bahwa mereka mulai menyombongkan diri. Mereka lupa bahwa Tuhan yang membuat segala-galanya. Bahwa Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi mereka. Kelihatan mereka mulai sombong. Mereka mulai ingin populer. Mereka ingin dipuji-puji. Ayo, adik-adik, siapa di sini yang suka ingin dipuji terus? Siapa yang merasa dirinya lebih hebat? Siapa yang merasa dirinya lebih pintar? Nah, itu adalah suatu kesombongan. Ketika kita merasa diri kita lebih pintar dari orang lain, ketika kita merasa lebih populer dari orang lain, ketika ingin kita dipuji-puji terus, itu adalah satu kesombongan. Sebenarnya tidak masalah bahwa manusia itu membangun menara setinggi apapun, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bahwa tujuan mereka adalah untuk menyombongkan diri. Tujuan mereka untuk supaya mereka populer. Tujuan mereka adalah untuk supaya mereka tenar. Tujuan mereka adalah untuk mencari nama. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Ketika Tuhan melihat itu, Tuhan menjadi kecewa kepada manusia. Tuhan berpikir, mereka ini karena bahasanya satu, mereka mengerti satu sama lain, ini baru permulaan nih. Baru permulaan mereka ingin membuat menara. Berarti nanti ke depannya mereka akan membuat hal-hal yang lain yang akhirnya mereka melupakan Tuhan. Itu yang Tuhan kecewakan. Sehingga mulai dari situ akhirnya Tuhan membuat bahasa mereka jadi bermacam-macam. Mengacau balaukan bahasa mereka. Coba bayangkan. Kalau yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Sunda, yang satu pakai bahasa Batak, yang satu pakai bahasa Perancis, yang satu pakai bahasa Belanda dan tidak saling mengerti. Bisa nggak terwujud? Bisa nggak bangunannya selesai? Tentu tidak kan? Iya, itulah hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itulah hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena mereka mendirikan menara di Babel untuk mencari ketenaran. Mereka mulai sombong. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman memecah belah bahasa mereka, mengacaukan bahasa mereka. Sehingga sampai sekarang kita memiliki banyak bahasa. Iya kan? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Belanda, ada bahasa Perancis, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, segala macam. Jadi itulah permulaan bagaimana bahasa di dunia menjadi bermacam-macam. Jadi adik-adik, Tuhan menginginkan kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan merasa sedih dan kecewa ketika adik-adik merasa dirinya sombong, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Itu adalah kesombongan. Tuhan tidak mau itu, ya. Jadi adik-adik juga pasti ya, kayak kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana berbuat baik dan hari ini pun kita belajar bagaimana supaya tidak sombong, ya. Kita belajar dari
Menara Babel kita belajar bahwa bahasa dikacaukan oleh Tuhan karena kesombongan manusia. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus ingat ya bahwa ketika dirimu pintar, janganlah itu kau sombongkan karena itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika dirimu itu hebat, jangan juga itu disombongkan karena itu adalah pemberian Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, sehebat apapun kita, semua itu adalah pemberian Tuhan. Ya, itu kita harus ingat. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi sekarang ayo kita mau belajar akan tetap rendah hati. Kita mau belajar tetap selalu apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita boleh ambil komitmen sekarang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita miliki, semuanya itu adalah harus memuliakan nama Tuhan ya. Baik, sekarang kita akan baca ayat hafalan kita. Yuk, sekarang buka Alkitabnya, ayat hafalan kita hari ini Lukas 14 ayat 11. Udah? Coba buka. Lukas 14 ayat 11. Kita sama-sama ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, jangan lupa dihafal bahwa siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Ya, baiklah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah pemberian Tuhan. Untuk itu kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh tinggi hati, karena semuanya itu kami harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa untuk selalu rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi tentang apa deh? Ya betul, tentang Menara Babel. Nah intinya kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan kesombongan. Oke? Sekarang untuk aktivitas kelas A, kita akan membuat Menara Babel. Dari apa Kak? Oke, ini bisa dari gelas bekas, gelas plastik ya. Atau dari balok-balokan. Kalau adik-adik di rumah punya balok-balokan, nah kita susun bertingkat-tingkat. Seperti ini, kakak buat nih. Nanti bisa seru-seruan ya. Sama abang, kakak atau adiknya. Nih seru-seruan kita bikin bertingkat sampai tinggi. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, diulang lagi. Gitu. Nanti untuk adik-adik yang kecil bisa dibantu sama mama dan papa ya di rumah ya, Dek. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ini punya kakak nih. Menara Babel punya kakak. Ini yang dari balok-balokan. Oke adik-adik, nanti dilanjuti rumah ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk kelas B. Kita akan membuat prakarya Menara Babel. Di YouTube ini sudah Abang share link kertas yang perlu kalian print untuk kita gunakan membuat Menara Babel. Print. Kertasnya ada 2. Yang pertama kertas bergambar, ada pohon, manusia, dan binatang.
Yang kedua adalah menaranya. Lalu kita siapkan gunting. Setelah itu ada double tape dan juga beberapa krayon. Bisa menggunakan pensil warna juga ya. Nah, setelah itu kita gunting bagian menaranya di garis-garis yang paling pinggir. Di sini abang mencetak menaranya langsung berwarna coklat karena abang mau menaranya langsung berwarna coklat saja. Tapi kalau adik-adik mau mewarnai menaranya, kalian bisa mencetaknya dengan kertas berwarna putih. Lalu kalian warnai sendiri bagian-bagian menaranya. Di sini kita gunting dari ujung bawah, ujung kiri bawah, sampai ujung kanan bawah. Pokoknya semua mengguntingnya dari garis yang paling pinggir ya. Jangan digunting di tengah. Kita gunting semua dari garis yang paling pinggir. Oke, kita gunting seperti ini. Semuanya. Setelah sudah, jadi seperti ini. Setelah itu, di bagian bawah, kita akan menempelkan double tape. Kita tempel double tape di bagian kiri bawah. Sesuai ukurannya, tidak boleh melebihi. Kita gunting setelah sudah, lalu setelah itu kita akan masukkan tempelan di bagian yang kanan. Oke, kita tempel menggunakan double tape, menyesuaikan ukuran yang sudah ada. Oke, lalu kita gunting. Nah, setelah sudah jadi, bagaimana caranya kita menyatukan? Oke, yang pertama adalah kertas yang putih. Kita akan lipat, begitu juga kertas menaranya. Kertas yang putih kita lipat di bagian tengah persis, menjadi dua bagian. Lipat di bagian tengah, melipat ke arah dalam. Seperti ini. Lalu menaranya juga kita lipat bagian tengah ke arah dalam. Oke. Setelah kita lipat seperti ini, lalu kita akan menyatukan kertas menaranya dengan kertas putihnya. Dengan cara kita melipat bagian bawah menara ini persis seperti garis petunjuk yang ada di cetakannya. Rata di bawah ya. Setelah itu kita akan menyatukan tempelan ini ke titik-titik yang sudah ada petunjuk di dalam kertas itu. Seperti ini. Kita lepas dulu double tape-nya, baru kita tempel sesuai titik yang ada di situ. Tempel seperti ini, miring. Lalu kita buka bagian berikutnya, bagian sebelahnya, kita tempel dengan cara melipat si bagian putihnya. Tada! Kira-kira menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan menyelesaikan prakarya ini dengan cara mewarnai. Mewarnai bagian-bagian yang kalian ingin mewarnai, warna coklat untuk tanahnya, atau mewarnai hijau untuk tanamannya, atau hitam untuk rambut orang yang ada di situ. Lalu, setelah sudah jadi, kita akan mengisi di beberapa bagian yang kosong. Kalian harus menulis bakat dan kemampuan. Titik 2. 1. Misalkan, aku pintar matematika. 2. Aku pintar fisika. 3. Aku pintar bahasa Inggris. 4. Aku pintar bermain bola. 5. Aku berpintar menyanyi. Nah, itu semua
tulis poin-poin bakat dan kemampuanku. Lalu di bagian bawah kalian akan tulis akan kugunakan untuk kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sudah paham? Kalian tulis di semua di bagian yang kosong yang ada di lembar mewarnai tadi. Bakat dan kemampuanku apa saja? Isi semua. Lalu di bagian bawahnya kalian tulis akan kugunakan untuk kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Setelah sudah jadi, nanti dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Kirimkan melalui mama atau papa, atau kalian juga bisa mengirimkannya langsung. Oke, cukup sekian aktivitas kelas B. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom adik-adik kelas C, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat, tetap sukacita, dan yang terpenting adalah kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Menara Babel yang tadi diambil dari kitab Kejadian 11. Nah, untuk nge-review nih apakah kalian tadi mendengarkan dengan baik atau enggak, yuk kita akan ngetes, kita akan uji. Kita akan melakukan kuis seputar Menara Babel. Mari siapkan alat tulisnya. Kita siapkan buku tulis atau kertas. Sudah, Kavia kasih waktu 5 detik ya untuk menyiapkan semuanya. Sudah semuanya. Nah, sekarang di screen laptop atau di screen handphone kalian akan ada 10 pertanyaan dan akan ada 10 jawaban. Jadi di sebelah kiri questions dan di sebelah kanan itu adalah answers. Tugas kalian di sini adalah mencocokkan jawaban mana yang paling sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, jadi misalnya pertanyaan pertama belum tentu jawabannya nomor 1. Bisa jadi jawabannya nomor 4, nomor 7, atau bahkan nomor 10. Nah, nanti setelah kalian udah tahu jawaban yang paling tepat, misalnya ya, pertanyaan pertama jawabannya adalah nomor 6. Nah, kalian tulis nomor 6 di sebelah kiri yang ada garis bawahnya atau underline-nya. Ya, kalian tulis 6 gitu. Begitu juga untuk pertanyaan kedua dan berikutnya. Sampai 10 pertanyaan ini sudah cocok, sudah terpenuhi semua. Oke? Gampang kan? Nah, tips atau saran dari Kavia, sebelum kalian mulai, kalian harus paham betul pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, kalau ada bahasa Inggris yang nggak jelas, nggak mengerti, kalian coba translate dulu. Sampai kalian tahu, oh pertanyaannya maksudnya ini toh. Baru kalian tinggal cocokkan dengan jawaban yang paling tepat. Oke? Gampang kan? Ya, nanti setelah semua pertanyaannya sudah selesai, sudah diisi, nanti jawabannya kalian share di WhatsApp grup kelas C. Oke? Kavia tunggu ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan persembahannya, minta dari mama papanya. Setelah dipegang persembahannya, kita katakan, kita angkat. Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Adik-adik, kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kita. Terimalah ucapan syukurku. Ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku Dari segala
Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini karena kami telah melakukan ibadah kami secara online. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang kami boleh sampaikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami khususnya berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang saat ini sedang ikut beribadah. Tuhan berkati mereka, kesehatan mereka, studi mereka, dan semua aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah mereka ada dalam lindungan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka. Terima kasih Yesus, kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kami tahu ini adalah berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan apa yang sudah kami berikan melalui persembahan kami. Biar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ada sekolah minggu yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka menjadi sembuh kembali. Kalau mereka Tuhan dalam keadaan sulit, Tuhan tolong mereka di dalam kesulitan mereka Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi, kami mau serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari adik-adik semuanya, mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, kasih Allah Bapa dan persekutuan oleh Roh Kudus, kiranya melindungi kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKP Salemba. salam sehat, salam rindu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tuhanku besar, ya sungguh besar kuasanya. Tuhanku besar, ya sungguh besar anugerahnya. Tuhanku besar, ya sungguh besar kasihnya. Tuhanku besar, Dia besar bagiku. Mari kita memuji Tuhan. Karena itu ku puji